Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewajibkan agar kita senantiasa bersikap as-sidqu. Sabdanya, alaikum bisidqi. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan kita berlaku al-kibbu, iyakum wal kadhiba. Yang dimaksud dengan as-sidqu, apabila yang diucapkan sesuai dengan kenyataan, atau apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang ada di dalam hati. Itulah yang disebut dengan as-sidqu, yang dalam bahasa kita suka disebut benar atau jujur. Sementara al-kidbu yang suka diterjemah dusta, bohong, apabila apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Berkata A, kenyataannya B. Atau ketika yang diucapkan tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hati. Itulah al-kidbu. Oleh karenanya orang-orang munafik di dalam Al-Quran disebut sebagai kadibun, pembohong. Karena apa yang dikatakan oleh mereka berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara orang-orang, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Mulut mengucap amanah, hatinya justru berbeda. Hadirin yang iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang teladan. Beliau bukan komandan, apalagi calo. Kalau kita melihat calo ngajak kepada orang, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Komandan menyuruh kepada bawahan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang teladan. Siti Aisyah mengatakan, apabila Nabi menyuruh umatnya untuk berbuat sesuatu, maka beliau yang paling dulu melakukan. Dan apabila melarang umatnya dari berbuat sesuatu, maka beliau paling dulu meninggalkan. Kaitan dengan perintah beliau agar kita sebagai umatnya senantiasa bersikap as-sidqu, jujur atau benar. Nabi sendiri yang mencontohkan. Tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama antara Muslim Madinah dengan kafir Mekah, bertempat di Badar, 170 kilo ke arah barat dari kota Madinah. Perang pertama ini dari pihak kaum muslimin hanya 313 orang, sementara dari pihak kafir Mekah jumlah pasukan itu 1000 orang. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Badar, beliau menempatkan pasukan di dekat sebuah sumur yang bernama Al-Aris. Kemudian Nabi yang didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau berjalan mencari informasi tentang jumlah pasukan Mekah. Di perjalanan, Nabi dan Abu Bakar berjumpa dengan seorang penggembala kambing. Kemudian Nabi bertanya kepada penggembala itu, apakah kamu melihat
ada pasukan Mekah di belakang gunung itu. Mendapat pertanyaan tersebut, penggembala kambing justru balik bertanya, min aina antuma? Kalian berdua berasal dari mana? Nabi menjawab, aku akan menjawab pertanyaanmu setelah kamu menjawab pertanyaanku. Setujulah orang itu. Maka Nabi mengulangi pertanyaannya, apakah kamu melihat ada pasukan Mekah di belakang gunung itu? Ya, aku melihat. Berapa jumlah mereka? Kata Nabi, aku tidak tahu. Dalam sehari, berapa ekor unta yang disembelih oleh orang-orang Mekah? Penggembala kambing menjawab, dalam satu hari, kadang mereka menyembelih 9 ekor, kadang-kadang mereka menyembelih 10 ekor. Maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar, jumlah pasukan Mekah antara 900 sampai 1000 orang. Dan itulah yang dicatat oleh ahli sejarah. Pada perang Badar itu pasukan kafir berjumlah 1000 orang. Sekarang giliran penggembala kambing itu yang meminta janji. Si penggembala kambing mengulangi pertanyaan awal, min aina antuma? Kalian berdua dari mana berasal? Si penanya tidak tahu bahwa ini adalah Rasulullah dan sahabatnya yang paling dekat, paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Tentu ketika mendapat pertanyaan seperti itu, Nabi sangat hati-hati karena tidak mustahil penggembala kambing ini adalah agen mata-mata dari pihak musuh. Tetapi tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh dari berbohong. Apalagi beliau memiliki 4 sifat yang salah satunya adalah as-siddiq, yang kejujuran sudah melekat mendarah daging menjadi akhlak. Mendapatkan pertanyaan itu, min aina antuma? Dari mana kalian berdua berasal? Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban demikian, nahnu min ma. Kami berdua berasal dari ma. Dalam bahasa Arab, ma itu memiliki 2 arti. Di utara Madinah ada sebuah desa yang namanya desa Ma. Tapi juga dalam bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, ma itu berarti air. Yang dimaksud dengan jawaban Nabi, nahnu min ma, kami berdua berasal dari air. Cuma si penggembala kambing mengira bahwa 2 orang ini berasal dari desa yang namanya Ma. Jawaban Nabi, nahnu min ma, kami berdua berasal dari Ma, maksudnya adalah air. Sejalan dengan surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir memperhatikan bahwa langit dan bumi pada awalnya merupakan sesuatu yang sangat padu, lalu kami pecah antara keduanya, yang para ahli menyebut dengan istilah teori ledakan yang sangat besar atau Big Bang. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, dan kami telah menciptakan minal ma' dari air, kulla syai'in hayyin, seluruh makhluk hidup. Afala yu'minun, apakah orang-orang kafir tetap tidak mau beriman melihat kenyataan seperti itu? Nah, hadirin waktu iman, ini tentu bukan kebohongan. Dalam istilah balago disebut dengan tauriyah, mengucapkan satu kata yang memiliki makna jauh dan makna dekat. Yang berkata bermaksud makna jauh, cuma si pendengar mengira itu adalah makna yang dekat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du.
Hadirin ikhwatul iman, dalam pepatah Arab ada kalimat al-musahabah tasriku tabi'ah. Pertemanan itu akan mencuri tabiat. Pertemanan itu akan mempengaruhi tabiat seseorang. Karena dampak dari pertemanan hanya dua. Kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi. Kalau tidak mewarnai, diwarnai. Oleh karenanya, kaitan dengan pengaruh pertemanan ini, Nabi bersabda, al-jar qabla dar, warafiq qabla tariq. Sebelum kita membeli rumah, sebelum kita membuat rumah, lihat dulu lingkungan sekitar. Sebelum mengadakan perjalanan, lihat dulu teman yang akan menjadi teman seperjalanan kita. Abu Bakar bergaul dengan Nabi selama 23 tahun. Maka sifat as-siddiq yang merupakan sifat wajib bagi Nabi akhirnya dimiliki oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mendapat julukan as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq. Mengenai kejujuran Abu Bakar, terlihat pada saat peristiwa hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, minta didampingi oleh Abu Bakar, bukan oleh Umar. Abu Bakar itu tipe orang yang segala sesuatu penuh dengan pertimbangan. Leles jejer lihat tali, orang Sunda bilang begitu. Waktu itu kepala Nabi dihargai 100 ekor unta. Orang-orang kafir Mekah buat sayembara, siapapun yang bisa membawa Muhammad kembali ke Mekah akan diberi hadiah 100 ekor unta. Maka tampillah 100 pemuda Quraisy mengejar Nabi dan Abu Bakar karena menginginkan hadiah itu. Abu Bakar As-Siddiq pada perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau selalu mengambil posisi di belakang Nabi. Dengan pertimbangan, apabila ada serangan dari belakang, maka Abu Bakar dulu yang mesti menghadapi. Seandainya mesti ada yang jadi korban, maka Abu Bakar yang jadi korban lebih dulu. Ketika ada serangan dari depan, tentu Nabi akan bisa mengetahuinya. Ketika melewati satu kabilah, ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di hadapanmu itu? Dalam keadaan kepala Nabi dihargai 100 ekor unta, semua orang mengejar demi mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah hidup atau mati. Di perjalanan ada orang asing yang bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di hadapanmu? Tentu Abu Bakar sangat waspada, karena tidak mustahil si penanya ini salah satu di antara pengejar pemburu hadiah itu. Tetapi tentu Abu Bakar tidak mungkin berbohong, karena jika dia berbohong maka gelar as-siddiq itu mesti diambil. Tetapi ketika jujur sejujur-jujurnya akan membahayakan jiwa Nabi. Mendapat pertanyaan, siapa orang yang ada di hadapanmu itu? Abu Bakar menjawab, yang ada di hadapanku, dia adalah penunjuk jalan bagiku. Si penanya mengira bahwa yang ada di hadapan Abu Bakar adalah Turgai. Yang dimaksud oleh Abu Bakar mengutip surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan kamu Muhammad sungguh merupakan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Inilah contoh kejujuran yang diberikan oleh Nabi, juga dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pelajaran yang dulu diajarkan kepada anak-anak, pelajaran adabiyah, ada ungkapan man sodaqo najah, siapa yang jujur pasti dia akan menang dan berbahagia. Hadirin wa iman, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.